Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen ID Channel. Kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti, tentunya Ustadz Fazlur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Putri. Dan seperti biasa, terlebih dahulu kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Fazlur mengenai sifat yang merusak keimanan. Dan pastinya kita juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel yang ada di rumah nih. Oke, kalau gitu langsung aja Ustadz tausiahnya. Baik, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, sahabat Oksigen ID Channel yang dimuliakan Allah, seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada, bersyukur tentunya kita masih diberikan kesempatan, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan ketenangan hati dan kebersihan jiwa. Tentunya bulan Ramadan datang dengan membawa nilai-nilai spiritual keimanan kepada kita. Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di bulan Ramadan tidak layak hanya membawa pesan, yaitu pesan terkait keimanan. Nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi semangat kita, menggairahkan kita untuk bersama-sama termotivasi beribadah di bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan keimanan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka tentu dengan hadirnya Ramadan ini, setiap muslim, setiap yang beriman, yang cinta kepada Allah akan berusaha menjaga keimanannya. Karena iman ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu wa yangkus. Iman itu kalau naik, salah satu kriterianya atau salah satu aspek yang membuat iman itu naik adalah dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya akan selalu naik. Jadi keimanan ketika ingin kita naikkan adalah dengan memperbanyak ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Kita menjaga sholat, membaca Al-Quran, berwirid, mendekati hal-hal yang baik dan menjauhi diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika iman itu berkurang adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya iman itu seperti baju, kalau tidak dibersihkan dia akan kotor. Maka perbaharui keimanan kita ini. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, momentum memperbaharui keimanan, maka jangan dirusak dengan hal-hal yang tidak baik. Ada 3 hal yang merusak keimanan seseorang. Yang pertama adalah sifat riya. Sifat riya ini sifat seseorang yang ingin dilihat, semua mata ingin tertuju kepadanya. Salatnya, puasanya hanya untuk mencari perhatian orang lain. Maka yang seperti ini sia-sia amalannya, tidak akan diterima Allah. Dikatakan di surah An-Nisa, ya, bahwasanya orang munafik itu, ya, sesungguhnya mereka salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka malas salatnya. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Salatnya itu semangat kalau dilihat orang. Kalau tidak ada yang melihat, malas. Ini sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang yang hanya beribadah untuk manusia. Maka ini bisa merusak iman. Yang kedua adalah was-was atau bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa mempengaruhi psikis kita, membuat kita takut, membuat kita jauh dari harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sudah masuk kepada jurang dosa, lubang dosa maksiat dan lain sebagainya, khawatir, ya, dia tidak mendapatkan ampunan Allah sehingga dia terus melakukan dosa. Dengan bisikan-bisikan itu dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati ketika ada waswas syaitan. Maka kita diajarkan untuk senantiasa membaca surah Al-Ma'udatain, Al-Falaq dan An-Nas untuk menjauhkan kita dari waswas dan bisikan-bisikan syaitan yang tidak baik. Dan yang ketiga, salah satu yang merusak keimanan kita juga adalah
frustasi atau yang di dalam bahasa Arab disebut al-ya'su, atau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau sudah berputus asa dari rahmat Allah akan jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak punya harapan hidup lagi, tidak punya sandaran hidup yang baik, maka dia akan menjalani hidup mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah mengingatkan kita di surah Yusuf, Allah mengingatkan kita di surah Az-Zumar, jangan putus asa dari rahmat Allah. La tai'asu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu semua kita hindari, insya Allah dengan memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan ini, momentum untuk meningkatkan iman, insya Allah kita semua dijaga Allah dari sifat-sifat yang mampu merusak keimanan kita, sehingga jangan sampai apa yang Allah sampaikan di surah An-Nahl, seperti wanita yang sedang merajut baju, kemudian setelah itu benangnya terputus sendiri. Maksudnya apa? Setelah kita Ramadan membangun keimanan yang kuat, setelah Ramadan kita tinggalkan lagi nilai-nilai ibadah, akhirnya apa yang sudah kita bangun, baju yang sudah kita buat, itu dengan sendirinya akan rusak karena kita tidak menjaganya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang menjaga keimanan dengan nilai-nilai dan ketakwaan dan dengan amal soleh. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih atas tausiahnya Ustadz. Selanjutnya kita akan tanya jawab, tapi sebelum kita tanya jawab, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap saksikan tausiah harian Ramadan. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara tausiah harian Ramadan. Oke Ustadz, kita ada pertanyaan dari teman-teman pemirsa Oksigen ID Channel di rumah nih. Pertanyaannya, hal apa aja sih yang dapat menghancurkan iman kita? Baik, alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur pada Allah tentunya ya, di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga keimanan kita, dan tentunya bulan Ramadan ini jadi momentum bagi kita semua untuk memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih bertakwa. Maka hal-hal yang merusak iman ya ini sangat banyak sekali, tapi saya ingin ingatkan salah satu hal yang sangat fundamental yang bisa merusak iman adalah ketika kita sudah terputus cintanya pada Allah. Cinta kita lebih besar kepada manusia dan terputus cinta kita kepada Allah, maka itulah sebab rusaknya iman. Karena kalau tidak ada kecintaan kepada Allah, maka iman itu tidak akan bisa bertambah. Maka ibarat seperti pohon, ketika dia selalu disiram, selalu dirawat, maka akan tumbuh dengan subur. Buah-buahnya juga segar untuk kita makan. Begitu juga iman, ketika ada cinta dan selalu disiram dengan siraman rohani, dekat sama Allah, berzikir kepada Allah, maka disitulah ya salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan kita. Maka hal yang merusak iman yang paling fundamental adalah jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, jauhnya kita dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena kita sendiri memilih jalan ini. Maka kalau dalam hubungan itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kita jangan sampai hablum minannasnya bagus, hablum minallahnya lemah. Nah, maka ini salah satu aspek yang merusak keimanan. Iya. Biasanya juga anak remaja nih, anak-anak Gen Z biasanya kan kalau galau baru dia larinya ke Allah gitu ya Ustaz. Lagi senang lupa Allah. Ya, itulah manusia. Oke, kita ke next question. Tanda kalau iman kita sedang bermasalah itu seperti apa sih Ustaz? Iya, sebenarnya mudah ya, kalau kita dengar azan ke masjid gak? Gitu aja sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran, di surah Al-Anfal dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman, tanda-tanda orang beriman tuh kalau dia dengar ayat-ayat Allah, dengar panggilan Allah tuh bergetar, takut gitu. Ya, bukan kita, karena ketakutan itu beda ya, ketakutan kita ketika mau ditilang polisi ya, sama ketakutan kita karena takut sama Allah.
Beda takut sama manusia dan takut sama pencipta kita. Takut sama Allah itu membuat kita tuh selalu kangen, bawanya mau ketemu terus. Betul. Bawanya mau berduaan terus dengan Allah di dalam sujud kita, di dalam sholat kita. Tapi takutnya dengan manusia adalah takut yang bersifat sementara. Maka hal-hal yang ini kita jauhi. Maka salah satu cara kita mengetahui lemahnya iman kita adalah ketika kita mendengarkan panggilan Allah, baik itu dari azan atau mendengarkan panggilan Allah, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran, hati kita bergetar nggak? Hati kita happy nggak? Seperti seorang anak muda remaja yang ketika mendapatkan WA atau SMS DM dari kekasihnya, hatinya bergetar sampai mau buka WhatsApp aja takut. Iya, betul. Nah, jangan sampai kita ketakutannya, kecintaan kepada manusia lebih besar daripada Allah. Oke Ustadz, seringkali kita juga mendengar keluhan orang-orang nih, kayak mereka menyalahkan Allah. Contohnya kayak, kenapa sih harus aku? Kenapa sih harus aku yang ngerasain ini semua? Kenapa nggak orang lain? Nah, itu gimana Ustadz cara menenangkannya? Iya, baik. Tentu faktor-faktor ini terjadi karena lemahnya iman, gitu ya. Lemahnya iman ini didasari karena faktor yang pertama adalah bodohnya dia terkait perkara agama. Karena sesungguhnya orang ketika semakin tinggi keimanannya, semakin dekat dia kepada Allah, semakin mudah dia merasakan bahwasanya setiap ujian yang datang, setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu tidak lepas dari keinginan Allah, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Jadi faktor yang pertama ketika banyaknya keluhan yang terjadi itu, kita bisa mengobati kebodohan ini dengan belajar agama. Jadi kalau kita melihat teman kita seperti itu, kita maklumi mungkin dia jauh dari Allah, ya. Maka kita ajarkan, dekatkan dia kepada Allah, sandarkan dia kembali kepada Allah. Seperti bagaimana ketika seorang nabi, ya, yang kita tahu ceritanya di surah Yusuf, ya, Nabi Yakub ketika menangisi anaknya Yusuf yang hilang, ya, yang tidak pernah dia ketemui semenjak dia hilang. Ternyata Yusuf ini sudah dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Yakub pun sudah memasrahkan ujian dan cobaan ini ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah di surah Yusuf. Sesungguhnya aku sandarkan segala kesedihanku, segala keluh kesahku hanya kepada Allah. Biarkan Allah yang menyelesaikan. Terbukti Nabi Yusuf dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia menjadi menteri keuangan di Mesir, yang mengurusi segala perbendaharaan yang ada di Mesir. Inilah bentuk kalau iman tinggi akan mudah menjalani yang namanya musibah atau cobaan. Oke, baik Ustadz. Kita jeda dulu setelah yang satu ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Oke, sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih Ustadz, ada Fiti, ciri-ciri dan tempat munculnya Dajjal. Oke, kalau gitu kita lihat cuplikannya berikut ini. Ciri-ciri dan tempat munculnya Dajjal. Salah satu tanda kiamat besar yaitu munculnya Dajjal. Dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat oleh Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani, disebutkan tentang ciri-ciri Dajjal, yaitu seorang manusia yang berambut keriting dan matanya buta sebelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan mengaku sebagai Rab kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rab kalian tidak buta sama sekali. Dajjal juga terkenal sebagai oknum yang hebat dalam tipu daya, hingga banyak umat muslim mengikuti jejak langkahnya saat ia memunculkan diri. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya ketika mendengar nama Dajjal agar bersembunyi darinya. Barang siapa yang mendengar adanya Dajjal, maka hendaklah ia bersembunyi darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatanginya dan ia mengira bahwa ia akan tetap beriman, lantas dia mengikutinya karena banyaknya syubhat yang menyertainya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Lalu di manakah tempat munculnya Dajjal menurut Al-Quran dan hadis? Dajjal keluar setelah mendengar kaum umat muslimin berhasil menaklukkan sebuah kota kerajaan Romawi yang bernama Konstantinopel. Dia akan keluar dari daerah Khurasan, suatu kota yang berada di tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal
dikenal dengan negara Iran yang beribu kota di Teheran dan berada di daerah Masyriq atau Asia. Menurut Abu Fatihah Al-Adnani dalam bukunya Fitnah dan Petaka Akhir Zaman, Khurasan adalah sebuah makna yang berarti tempat terbit matahari. Khurasan merupakan negeri yang amat luas meliputi beberapa negara Persia, Afghanistan, dan Turkistan. Nah, itu tadi ciri-ciri dan tempat munculnya Dajjal. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke Ustadz, kita lanjut lagi ke pertanyaannya nih. Bagaimana sih cara menjauhi sifat yang merusak iman? Iya, tentu banyak hal ya, sifat-sifat yang merusak iman selain yang tadi kita sampaikan. Tapi tentu dalam kehidupan kita, interaksi-interaksi dengan makhluk sosial yang lainnya, saudara kita, itu tidak bisa kita lepaskan. Karena nilai-nilai yang merusak iman itu banyak dan sifat-sifat yang merusak iman itu banyak. Termasuk ketika kita berteman dengan orang yang pemarah, ya. Efek marahnya itu akan mudah mengikuti kita dan amarah itu mudah dekat dengan setan. Dan ketika kita dekat dengan setan, maka hati dan hawa nafsu kita yang akan dikuasai oleh syaitan. Sedangkan Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti setiap langkah-langkah syaitan. Dari sifatnya syaitan itu adalah amarah. Jadi menggebu-gebu, emosian, ya itu tidak boleh kita miliki. Jadi sifat-sifat ini bisa merusak iman. Yang kedua, sifat-sifat juga yang bisa merusak iman seseorang adalah sifat pelit, kikir, bakhil, ya. Dia tidak ingin berbagi, dia hanya ingin memiliki apa yang dia miliki itu untuk dirinya saja. Itu juga sifat yang tidak baik yang bisa merusak iman. Dan yang terakhir adalah sifat tamak atau rakus. Nah, rakus terhadap dunia, mencintai dunia berlebihan sampai lupa kepada akhiratnya, inilah yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tujuan kita hidup ini, tujuan kita berada di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Az-Zariyat Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi setiap kehidupan kita niatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan sifat-sifat buruk yang tadi saya sebutkan dalam diri kita cepat-cepat beristighfar dan bergegas kembali kepada Allah untuk menjadi muslim yang insya Allah beriman dan bertakwa dan dijaga keimannya sampai akhir hayat insya Allah. Baik Ustadz, sebelum kita closing, aku ada pertanyaan terakhir Boleh. nih. Perbuatan apa sih yang sering kita nggak sadar bahwa hal tersebut tuh merusak ketakwaan seseorang? Baik, kita harus pahami bahwa apa itu takwa. Takwa itu di dalam pernyataan-pernyataan para ulama adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, menjalankan perintah Allah ini bukan hanya hal-hal yang wajib saja, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, ataupun menjauhi larangannya bukan yang hanya kita ketahui dari hal-hal yang besar saja, tidak mencuri, tidak durhaka kepada orang tua, tidak berzina dan lain sebagainya, tapi ada juga hal-hal yang kecil yang mampu merusak keimanan yang terkadang kita tidak sadari. Apa itu? Ghibah, gosip, menjelekkan orang, tiba-tiba kumpul bukannya ngomongin kebaikan malah ngomongin orang. Hal-hal ini bisa merusak keimanan karena di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat Allah katakan, ya, bahwasanya wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi perkara buruk sangka. Ya, mungkin dia rajin sholat, rajin ibadah, tapi hatinya suka buruk sangka kepada orang lain. Lisannya selalu menyakiti orang lain, meskipun mungkin dia tidak melakukan dosa besar, tapi ini hal-hal yang mungkin bagi dia kecil tapi di mata Allah begitu besar, ya. Wala tajassasu, jangan saling mencurigai, wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan saling gibah gitu. Maka ini nilai-nilai kehidupan sosial yang seperti ini, muamalah yaumiyah atau muamalah keseharian ini di bulan suci Ramadan khususnya kita jauhi. Makanya bulan Ramadan itu kita tidak hanya menjaga diri kita, tidak makan, tidak minum, tapi juga menjaga lisan kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak berbuat dosa. Karena itu akan mengurangi nilai-nilai keimanan yang menjauhkan kita dari sifat takwa. Karena sifat takwa itu adalah sifat tertinggi bagi orang yang beriman, dan tujuan puasa juga hadir dan kita kerjakan adalah untuk menjadikan kita la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang
takwa. Jadi jangan kotori ya dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita juga harus tahu takwa itu sendiri tuh apa gitu Iya, ya Ustaz. gitu. Baik, kalau gitu makasih banyak Ustaz Sama-sama. atas tausiahnya dan juga jawaban-jawabannya. Kalau gitu karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, dan terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID Channel telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini, dan semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu saya Putri Lianti dan juga Ustadz Fazlur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.